Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ahlul Bait sekeluarga, yang sama-sama kita hormati segenap grup Liwaul Mustafa yang ada di Dusun Dwi Karya Bakti. Ini tepatnya di Lintas Jaya. Tidak lupa pula yang kita sama hormati para tokoh, para alim ulama, Bapak Imam beserta pegawai syaratnya, segenap majelis taklim, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama dan utama, mari senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan kumpul di majelis ini dalam rangka kegiatan rutinan yasinan sekaligus sholawat dalam rangka menghidupkan, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yang mana mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wassalatu wassalam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini Masya Allah luar biasa. Pada sore hari ini Ahlul Bait mengundang grup Liwaul Mustafa, yang mana kegiatan ini mudah-mudahan akan menjadi amal ibadah terutama untuk Ahlul Bait dan untuk kita semuanya, akan menjadikan dusun kita ini dusun baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Dan kita meyakini mudah-mudahan untuk kedepannya ada lagi di kelompok masyarakat yang mengundang Liwaul Mustafa untuk berselawat. Kenapa makanan yang dihidangkan, tempat yang disediakan, semuanya sebagai amal ibadah untuk Ahlul Bait, untuk di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mana bahwasannya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang mana kita berharap kepada Allah Ta'ala, Allah masih memperkenankan kita, memberikan umur panjang, memberikan kesehatan, bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan, bisa bersama-sama mengharapkan ampunan Allah melalui bulan suci Ramadan. Dan kita bersama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa ballighna ramadana wa ghfir lana. Mari Allahumma barik lana fi rajabah sya'bana wa ballighna ramadana wa ghfir lana dhunubana. Allahumma barik fi rajabah wa sya'bana wa ballighna ramadana wa ghfir lana dhunubana. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan tinggal menghitung hari.
Sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, baik laki-laki maupun perempuan, yang mana bahwasanya Allah telah mewajibkan dalam surah Al-Baqarah, gimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelummu, yang mana bahwasanya tujuan inti dari berpuasa itu agar kita semuanya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atsha wal ju'. Yang mana bahwasanya banyak dari umatku, kata Rasulullah, yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Artinya di sini kita perlu untuk menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa itu saya rasa kita semuanya sudah tahu, udah umum di kita. Seperti apa? Makan, minum, kentut dalam air. Ada nggak yang hobi berenang di sini? Banyak. Ngelompat ke kolam, but katanya, batal. Mohon maaf ya. Ini lagi hati-hati. Apalagi siang bolong kita apa namanya ini? Oh, ini tolong juga hati-hati ya. Artinya apa? Ini yang membatalkan puasa, makan, minum dan sebagainya. Ada juga yang membatalkan pahala puasa. Ini yang rentan di kita. Senantiasa hati-hati. Yang pertama apa? Melihat sesuatu dengan syahwat. Bagi laki-laki lihat jando, wow. Mohon maaf ya kalau ada janda di sini, mohon maaf ya Ibu ya. Mohon maaf. Ngapunten. Ya. Ini juga, atau mohon maaf, suami istri dekat-dekatan muncul juga syahwat. Ini perlu kita antisipasi juga. Makanya jangan dekat-dekat. Kenapa? Takut sampai terjadi hubungan di bulan suci Ramadan. Arti siangnya. Kalau malamnya nggak apa-apa Pak. Yang nggak boleh itu siang, hati-hati. Apalagi berkata dusta. Apa artinya? Bohong. Ibu-ibu pergi ke pasar beduk, bawa bungkusan, ditanya dengan tangganya, beli apa Bu? Alah cuman gorengan, padahal dalamnya ayam bakar. Bohong. Nih ya, ibu dari mana Bu? Alah ke warung sebelah, padahal baru beli baju. Ini banyak juga, hati-hati. Terutama ibu-ibu juga, mohon maaf. Kenapa? Bohong ini membatalkan pahala puasa. Ngomong dengan suami, minta uang 100.000, beli apa? Beli cabai, padahal cabainya 20.000, 80.000 beli paket. Nih ini kan ibu-ibu ini ya. Mohon maaf. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini tolong hati-hati kita bersama, Bapak Ibu hormati. Artinya apa? Hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Apalagi berkata dusta, sama tadi dusta, terutama biasanya pedagang. Nih yang pedagang-pedagang, mohon maaf, hati-hati. Yang terutama yang biasa jualan buah-buahan, jualan jeruk, seumpama ditanya, jeruk apa? Jeruknya manis Pak. Manis, belilah kita sekilo. Nyampe ke rumah makan sampai pejam-pejam mata. Ini juga artinya bohong. Ini tolong hati-hati. Kenapa? Itulah dapat membatalkan pahala puasa. Maka Rasulullah, laisa lahu min siyamihi illa al-'atsha wal ju'. Jadi hanya mendapatkan lapar dan haus. Ini juga hati-hati. Apalagi yang mana bahwasanya orang yang batal puasanya disebabkan apa? Pertama, meninggalkan niat pada malam hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong hati-hati. Niat secara mazhab Syafi'i wajib setiap malam. Kalau lupa niat pada malam itu, maka dia juga
berkewajiban puasa, tapi puasa juga wajib diqadha, diganti. Kan tolong hati-hati, setiap malam usahakan niat. Mau tidur niat, atau memang nggak tarawih seumpama sebelum sahur niat dulu, atau sesudah sahur niat. Kenapa? Terkadang kita nih kan ada yang orang itu rajin puasanya, tarawih nggak mau, ada nggak? Hah? Banyak. Yang mana orangnya? Mohon maaf. Kadang ada juga tarawihnya rajin, puasa nggak mau. Ada. Ini ini penyakit kita nih kadang. Ya, tarawihnya non-stop, puasanya enggak. Ada juga puasanya rajin, tapi tarawih nggak mau. Nih, tolong kita bersama-sama, terutama mohon maaf ibu semuanya, karena ini kita kesempatan mungkin pengajian di stopkan dulu menjelang sampai Ramadan. Tolong usahakan ibu-ibu sini sampaikan, kalau 10 akhir Ramadan jangan sibuk bikin kue. Woi, kuenya bikin dari sekarang. Kenapa? 10 akhir Ramadan kita fokus memang ibadah. Ini 10 akhir Ramadan sibuk ngocok kue. Ya mohon maaf. Hanya apa? Yang bapak-bapak juga 10 akhir Ramadan sibuk ngambil borongan. Mohon maaf ini ya. Akhirnya apa? Kadang banyak yang nggak puasa kadang. Naudzubillah min. Wabi yang saya hormati, maka sebenarnya Habib Jiddan bin Nopel menerangkan bahwasanya beliau dalam ceramahnya Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, selamatkanlah aku dari Ramadan dan selamatkanlah Ramadan dariku. Artinya apa? Selamatkan kita dari suci Ramadan. Kenapa? Di bulan suci Ramadan itu turunnya barokah, turunnya berkah, turunnya ampunan. Sebaliknya turun juga laknat, turun juga azab. Bagi siapa? Orang yang melalaikan kewajiban di bulan suci Ramadan. Makanya ibu-ibu yang saya hormati, kita taat kepada suami, taat kepada istri, patuh kepada orang tua, selagi perintah itu tidak melanggar hukumnya Allah dan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau melanggar syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah, maka bagaimana tidak boleh ditaati. Mungkin mohon maaf, ada suami ibu di sini mungkin yang orangnya itu nggak mau puasa bulan suci Ramadan. Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada yang ngaku. Ya, ya. Kenapa? Kalau suami ibu nggak puasa di bulan suci Ramadan, jangan dibuatkan kopi. Ya. Jangan dibuatkan kopi, jangan disediakan nasi. Kenapa? Nggak boleh. Karena lantaran dia nggak puasa, melanggar perintah Allah. Kecuali kalau suaminya haid. Kalau haid dia nggak wajib puasa, ya artinya apa? Apalagi mungkin dia sakit parah, mungkin sakit yang nggak bisa dia berpuasa, kalau puasa mati seumpama, boleh disiapkan. Atau suaminya dalam perjalanan musafir kemana? Pergi ke Jambi, pergi ke Jakarta. Kalau cuma pergi ke kebun nggak bisa, naik musafirnya itu. Jangan salah paham nanti. Saya kan musafir mana? Bangkit. Saya kan musafir apa? Panen. Nggak bisa. Lain konteksnya. Kata Ustadz kemarin tuh kalau musafir boleh siapkan makanan. Oh jangan. Nanti disiapkan pula ya. Artinya di sini perlu kita bersama mengharapkan ya Allah selamatkan aku dari bulan suci Ramadan. Artinya apa? Jangan sampai kita mendapat siksaan dari Allah Taala ketika kita masuki bulan suci Ramadan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Beberapa hari yang lalu saya mampir di sebuah rumah makan. Waktu saya ngisi ceramah di Bangko mampir, lalu ada ibu-ibu nanya, Ustadz, kami di sini biasanya itu kalau bulan suci Ramadan itu tidak buka toko. Lalu ada yang mengusulkan agar buka toko. Gimana menurut Ustadz? Boleh nggak? Boleh kata saya. Kenapa tak? Di situ tulis, kasih spanduk. Kami menyiapkan makanan pertama untuk orang sakit, 2 orang musafir, 3 orang gila.
Kenapa bulan Ramadan ini enggak wajib untuk orang yang sakit? Boleh enggak puasa. Puasa ini enggak wajib orang yang lagi musafir dalam perjalanan. Akan tapi berpuasa lebih baik. Kalau enggak puasa boleh. Puasa ini enggak wajib orang untuk orang yang lagi halangan, orang yang melahirkan, enggak wajib. Kenapa? Perempuan ada ilatnya, bisa enggak puasa karena haid, karena melahirkan dan sebagainya. Kalau laki-laki enggak ada ilatnya karena enggak pernah melahirkan, enggak pernah haid. Ya. Nah, di sini kita bersama, mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita bisa mengambil hikmah, mengambil keberkahan. Allah menjadikan itu semuanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya laka syafa'ah wa hadha matlabi. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak yang saya hormati, masih berkenaan dengan suci Ramadan, ada kewajiban yang perlu kita ingat bersama. Salah satunya membayar zakat fitrah. Zakat fitrah yang mana usahanya diwajibkan kita mulai masuk 1 Ramadan itu sudah diwajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah. Jangan nunggu malam Idul Fitri. Pas malam Idul Fitri keteteran panitia. Gedor-gedor rumah jam 12 malam ngasih beras cuma 2 kilo. Hanya tidur lagi. Mohon maaf, artinya apa? Ayo bersama-sama kita, mulai Ramadan sudah mulai disebarkan. Mungkin melihat di sini kondisi kita, mungkin ada masyarakat kita yang masih miskin, fakir. Mohon maaf, ingat bahwasanya fitrah itu hanya boleh 8 golongan. Yang pertama adalah golongan fakir. Yang kedua miskin. Tapi rasanya fakir miskin untuk wilayah kita ini mungkin sulit ditemukan. Kenapa? Fakir. Yang pertama sepakir itu orang yang nggak punya pekerjaan, yang dimakan serba kekurangan. Ada nggak di sini? Ada? Nggak ada. Berarti kaya semua ya. Alhamdulillah. Miskin ada nggak? Pekerjaan ada, tapi pekerjaan pemasukan dengan pengeluaran lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Ada nggak? Banyak. Inian miskin semua. Kadang saya bingung gitu loh. Pernah lewat ke Bungo, ada di belakang mobil itu tertulis gas LPG khusus untuk orang miskin. Kok yang banyak make rumah makan gitu loh. Yang banyak make orang bermobil-mobil. Ini salah sasaran namanya ini. Didoakan miskin nggak mau nanti. Artinya apa? Ayo sama-sama kita. Pertama fakir, 2 miskin. Artinya Pak miskin ini memang banyak versi orang berbeda-beda. Yang mana bahwasanya penghasilan 50.000 sehari, habis sehari 50.000. Tapi rasanya susah. Kenapa? Di sini banyak orang yang sanggup kredit motor. Ngakunya miskin, HP-nya iPhone. Nah, ngakunya miskin, motornya iMac. Apalagi? Ngakunya miskin, motornya ya pokoknya itulah. Ini kan aneh kadang Pak, giliran pas pembagian jatah ngaku miskin semua. Ya di sini nggak ada, alhamdulillah. Di sini saya hormati, ayo Bapak Ibu saya hormati kepada pegawai SARA, mulaikan dari 1 Ramadan itu sudah dibuka pendaftaran penerimaan zakat ya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Jadi disediakan panitia di situ pegawai SARA. Dan pegawai SARA mohon maaf, ini sampai kepada ulang, pegawai SARA jangan ngambil dari bagian zakat fitrah, tapi pegawai SARA itu yang bekerja itu diambil dari kas masjid. Mohon maaf, jangan diambil dari
zakat itu. Kenapa? Di situ tidak masuk kategori ada pegawai syara. Artinya di situ amil, kita ini bukan amil. Saya sampaikan bahwasanya amil itu sudah ditunjuk dan sudah memiliki SK yang telah ditentukan. Jadi kalau kita ini saya bukan amil, susah. Paling adanya adalah UVZ, unit pengumpulan zakat. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi berkenaan Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, umur panjang, sehat walafiat, dan juga yang mana bahasanya sebenarnya rangkan man fariha biduhli ramadhana faqad haramallahu jasadalan nirani. Bahwasanya orang yang gembira, senang dengan maksudnya bulan suci Ramadan, maka diharapkan jasanya atas api neraka. Artinya apa? Dia gembira, senang dan mempersiapkan diri untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Mungkin ibu-ibu kami harapkan semuanya sering berulang-ulang bapak-bapak, Ramadan yang pernah ditinggalkan agar segera diqadha. Ramadan yang pernah ditinggalkan agar supaya dibayar. Jangan sampai menunggu ketemu Ramadan lagi. Kenapa? Itu menyebabkan selain wajib mengganti puasanya, juga wajib membayar fidyah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan misi Ramadan dengan bertarawih bersama-sama, baik di masjid maupun di musola. Nah, ini sampaikan dari dulu bahwasanya karena saya bagian orang lintas jaya, kalau bisa lebih banyak kita di masjid lah. Taraweh gabung di masjid, Pak ya. Artinya bukan kenapa masjid kita bangun dengan susah payah, tapi yang ngisi orang lain. Ini kan kurang sesuai jadinya. Jadi pegawai syara bergiliran. Mungkin ada yang petugas di masjid. Nah, malam ini siapa? Kalau saya mau kasih jadwal, boleh nanti saya masukin juga, tapi 15 Ramadan ke atas. Karena kalau di awal Ramadan saya masih fokus di pondok. 15 Ramadan ke atas kalau dengan kisi boleh nanti dihubungi pegawai syara imam di sana, insya Allah saya hadir kalau memang tidak ada halangan. Bapak Ibu yang saya hormati, dan juga mengharapkan Pak Kemi nanti dengan pengurus yang lainnya, kita ini kan sudah punya liwa di lintas jaya. Bagaimana kalau bisa kita kayak burda rotib itu kita lakukan di masjid sebulan sekali, Jumat terawal bulan atau Jumat akhir bulan. Jadi kampung lintas jaya ini kumpul kita di masjid. Kenapa? Kita jangan hanya bisa membangun masjidnya, tapi kita nggak bisa untuk memakmurkannya. Maka tugas yang paling berat adalah kita memakmurkan masjidnya, bukan membangunnya. Mungkin nanti bisa rembuk kita bersama setiap Jumat awal bulan semua pengajian yang ada di lintas jaya gabung ke masjid. Dulu pernah ada tapi masih jalan lagi, enggak lagi ya. Nah dulu yasinan, mungkin nanti dihidupkan kembali. Sayang masjid kita itu wakaf, itu amanah, itu wakaf dari orang semua. Artinya apa? Menyanyiakan amanah sebuah pengkhianatan yang sangat besar. Na'udzubillah min. Nanti diusulkan silakan liwaknya kita sholawatan di awal bulan sekaligus mengumpulkan kas untuk masjid, kan lebih elok kita gunakan untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalangan kita dan masyarakat kita, desa kita ini menjadikan desa baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu sudah hampir jam 4. Kita lagi akan doa, mari kita bersama beristighfar kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan sore ini akan membuat kita semuanya, terutama kepada ahlul bait, dan kita hadir semuanya menjadi orang-orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihan wa wafiqani amalan salihan ya Rasulullah. Ya
alamin ya aina judi wal karamin ya aina judi wal karamin ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ranfatan ya jiratan in ya ainal judi wa karamin ya ainal judi wal karamin astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya bizidani ilman nafi'an waqiqani amalan waqiqani amalan salihan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak yang saya hormati, saya sampaikan berkenaan dengan bulan suci Ramadan, persiapan kita, siapkan jasmani, siapkan rohani kita untuk mengharapkan, untuk menyambut bulan penuh ampunan, ini bulan suci Ramadan. Karena Ramadan sudah biasa kita lakukan setiap tahun, mungkin ada yang belum paham atau berkaitan dengan puasa, yang amalia-amalia di bulan suci Ramadan. Kalau ada pertanyaan dari bapak atau ibu-ibu, kami persilahkan. Yang saya hormati, satu orang bertanya, tapi pengertian jawabannya untuk semua. Sampaikan tadi, memang banyak di kita orang rajin puasa, tapi sholatnya nggak mau. Artinya yang mana bahwasannya, apakah benar? Tetap tidak benar. Semuanya itu tolak ukurnya dari sholat, bukan puasa. Ya, maka kewajiban kita yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, bayar zakat. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Jadi mohon maaf, ibaratkan gelas, kita lihat nih, kalau kita pegang semuanya, alangkah kokohnya agama kita ini, bisa menjalankan semuanya. Tapi kan susah di kita, tidak mungkin semuanya bisa. Ada orang nggak bisa untuk pergi haji, seperti kita lepas kelingkingnya ini, masih bisa kita pegang ini gelas ini, kokoh masih. Yang kedua, dia tidak bisa membayar zakat, lepas jari manisnya ini, masih bisa kita pegang ini. Terus yang ketiga, dia nggak bisa berpuasa, lepas puasanya, maka tinggal syahadat dengan sholat. Ya, ini 2. Lalu kalau ada orang nggak sholat, mohon maaf, lepas jarinya ini, apakah botol bisa kita pegang kira-kira? Jatuh ke bawah. Nah, di sini mananya bagaimana kalau begitu? Ya, puasanya melaksanakan kewajiban, tapi kewajiban yang utama dia tinggalkan. Tidak sesuai juga. Artinya apa? Sholat adalah yang lebih utama. Karena puasa, mohon maaf, orang dalam perjalanan boleh nggak puasa, orang sakit boleh nggak puasa. Tapi kalau sholat tidak ada alasan, tidak ada apapun asbab yang kita bisa membolehkan tidak sholat. Nggak bisa kita berdiri disuruh duduk, nggak bisa duduk kita disuruh berbaring, nggak bisa baring disuruh telan. Tidak bisa, apakah isya
isyarat. Nggak bisa pakai isyarat, disolatkan, selesai. Paham Bu ya? Bagaimana isyarat Bu? Mohon maaf, sholat tuh Pak isyarat paling gampang. Nggak perlu tegak, nggak perlu duduk, nggak perlu, cuman pakai mata aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Selesai. Mau Bu? Mau Pak? Kalau ada yang mau boleh daftar. Jadi itu ya. Jadi ibaratkan yang mana disampaikan guru-guru kita, ibaratkan mangkok, ini gelas ini sholatnya. Maka kalau orang ahli sedekah tapi nggak mau sholat, ulama mengatakan bahwasanya bocor, percuma. Tapi itu kembalikan kepada itu diterima atau tidaknya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang berhak menilai. Kita hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kalau ada orang puasa dia nggak mau sholat, yaudah nggak usah kita protes. Kenapa? Memang hidayah itu bukan hak kita, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa alhamdulillah, walaupun belum mudah-mudahan dengan puasanya nanti setelah selesai puasa dia mau sholat. Kenapa? Hidayah Allah yang memberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Apa tadi kedua? Tidak diizinkan berpuasa oleh sang suami. Tidak diizinkan berpuasa oleh sang suami. Maka di sini kategori perintah yang nggak boleh ditaati. Artinya apa? Kita diperintahkan tunduk, patuh, hormat kepada makhluk selagi perintah itu tidak maksiat kepada Allah dan tidak melanggar dengan hukum Allah. Maka lihat lagunya itu. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, terus miliki aku karena Allah, terus pokoknya itu terus. Bukan langit, bukan bumi, terus bukan pula matahari, terus pokoknya itulah pokoknya. Ya, hanya Allah yang, maka nanti yang mendapat naungan dari Allah SWT pada arasy, matahari satu jengkal dari kepala kita akan tenggelam dengan keringat kita, tergantung amal kita masing-masing. Maka matahari satu jengkal di dalam kita. Siapa yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari kiamat nanti? Orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, sayang karena Allah, enggak sayang karena Allah. Ini orang yang akan mendapat naungan dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak boleh ditaati. Jangankan puasa, mohon maaf, ibu ada punya suami melarang istrinya untuk berjilbab, itu sudah tidak bisa ditaati lagi. Bang, aku sayang kepadamu, tapi aku nggak bisa melanggar perintah Allah. Kenapa? Dosanya nanti yang menanggung siapa? Itu enaknya Bu. Nanti yang pertama kali ditanya pada hari kiamat itu adalah nanti laki-laki. Mohon maaf Pak, semuanya suami yang di sini. Istri kita nggak sholat, istri kita nggak puasa, nanti yang menanggung dosanya suami. Enak nggak ibu-ibu? Enak. Nah iya, yang nanggung suami. Padahal harta suami, harta istri bukan harta. Enak nggak? Enak. Ya, di situ mohon maaf ya. Jadi kalau suami melarang puasa, suami dilarang berjilbab, tidak boleh ditaati Bu. Kenapa? Mencintai karena Allah, menyayangi karena, bersatu karena Allah, berpisah karena siap. Ngomong siap, suaminya ada katanya. Nanti kedengaran pula, dilaporkan nanti katanya kan. Nah itu Bu ya. Yang kedua. Yang ketiga, bagaimana ada orang ngutang? Ini utang nih urusan penyakit paling berbahaya. Pokoknya urusan itu paling berbahaya. Orang nggak teguran gara-gara utang.
Orang permusuhan gara-gara orang bunuhan karena gara-gara utang melulu, bayar nggak mau. Bagaimana kalau kita, mohon maaf, tadi diceritakan ada orang nak ngutang baik, akhirnya suaminya tadi marah. Bagaimana kalau sembunyi-sembunyi? Kalau yang disedekahkan itu harta ibu sendiri, hasil usaha ibu sendiri, silahkan, enggak apa-apa bu. Tapi kalau itu uang suami ibu simpan, ibu kasihkan, ibu bukan mendapat pahala tapi mendapat dosa. Wah itu penyakitnya bu. Nih ada orang minta sumbangan masjid, suaminya nggak ada di rumah, ibu langsung masuk ke kamar ngambil di saku suami ada uang 10.000, ibu kasih, suami dapat pahala, ibu dapat dosa. Kenapa? Tanpa izin dengan suami. Tapi kalau uang ibu sendiri silakan, nak ngasih orang tua, nak ngasih mertua, nak ngasih mantan pacar seumpama, mantan suami seumpama, ya. Nih kalau ibu ya, jadi kalau uang ibu sendiri, paham? Maksudnya ibu tuh samping merawat menjaga kewajiban dalam rumah tangga, mungkin ibu sambil ada jualan online, jualan kue ya, jualan jilbab, bukan jualan tetangga ya. Karena jualan promosikan jando dapat sen, lain gitu. Ya, tapi mereng dia. Ibadah usaha bikin kue kan mau lebaran nih, ada mulai itu di Facebook tuh, wah mulai pasar kue, kuenya bagus segala macam, padahal telurnya mohon maaf ya. Kalau hasil usaha sendiri ibu sedekah boleh, tapi kalau uang suami, hasil keringat suami, hati-hati, tidak boleh menggunakannya tanpa izin dengan suami. Tapi, ini tapi bu, kalau ada seorang suami yang pelitnya 17 setan, mohon maaf, ada nggak kira-kira bu? Ada. Wah, kacau nih, ya. Kalau ada suami beli beras gak mau, beliin bedak gak mau, belikan minyak wangi gak mau, istrinya bau ngomel baik. Seumpama, mohon maaf ya. Jadi ada kewajiban-kewajiban di antara ini nggak mau ngasih, maka ibu boleh mengambilnya bu tanpa izin, dengan catatan sesuai dengan kebutuhan. Yang butuhnya baik, beli bedak, beli apa lagi? Beras, beli ayam, telur, minyak goreng. Ngambilnya itu pun ulama menerangkan bahwasanya ibu hanya sebatas untuk kecukupan baik, yang selainnya itu yang patut baik. Tapi kalau diam-diam ngambil beli sepeda motor, tidak boleh. Diam-diam beli ngambil HP lagi, tidak boleh. Hanya sebatas kebutuhan. Kalau seumpama, maka enaknya gini bu, walaupun seorang istri memiliki usaha, ini kepada laki-laki semua pak, mohon maaf pak semuanya pak, laki-laki punya usaha, perempuan punya usaha di rumah, mungkin dia bisa mencukupi kebutuhan rumahnya, tapi tetap walau bagaimanapun seorang suami wajib membelanjakan untuk anak istrinya, walaupun si istri punya usaha. Cuma Pak Kemi istrinya punya usaha, buka toko, maju, Pak Kemi wajib beli beras. Ya, wajib. Kenapa? Kewajibannya. Jadi bang, beras habis, bang, minyak goreng habis, bang, siap katanya. Karena boleh bu, kenapa? Kewajiban suami. Ini enaknya istri pak. Kalau suami nggak bisa itu pak. Ada deh beli berapa udah, ada bisa pak. Kenapa? Ini kenapa? Mohon maaf. Kalau sesuatu kita kembali kepada hukumnya, kewajiban suami belanja, kewajiban suami memberi nafkah segala macamnya, walaupun istri tidak punya penghasilan, insya Allah istri tetap patuh taat kepada suaminya. Tapi kalau istri sudah punya penghasilan, suami cuek-cuek gak mau belanja-belanja, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, 5 tahun mulai berontak istri. Ya dah, ada dah. Wah biasanya kayak gitu katanya. Ini kenapa udah keluar dari jalur pak, jadi jangan salahkan. Kenapa?
perlu kita introspeksi diri kita sendiri. Makanya mohon maaf, kami seumpama mungkin istri punya ini, kami tetap wajib. Bahkan sebenarnya Bu, mohon maaf Bu, yang belanja ke pasar itu bukan ibu, bapak sebenarnya Bu. Oh enggak mau. Ya mohon maaf ya. Kan saya mencontoh kiai saya yang pernah ke sini itu bahwasanya saya ngabdi di Kalimantan itu 7 tahun. Itu hampir setiap minggu ke pasar, kiai itu beli ikan asin, beli bawang, beli apa. Saya yang bawanya. Artinya apa? Memberikan contoh. Di Sikau Tersodik pernah beli ikan asin. Waduh. Pak Imam pernah beli. Alhamdulillah pernah. Nih, mohon maaf ya, artinya apa? Saya gini, kayak sering di pasar itu kata orang-orang, kayak apa suami nggak percaya dengan istri. Bukan masalah suami nggak percaya dengan istri, itu kewajiban suami. Maka jangan salahkan, mohon maaf, jangan salahkan kalau perempuan-perempuan itu terkadang kalau ke pasar begincu, besolek segala macam, karena dia mau ke pasar. Suaminya marah, suaminya nggak mau ke pasar. Betul? Betul kan? Nah balik besok ya. Suaminya sudah. Ya benar bisa hormati. Jadi kami mencontoh Rasulullah SAW bagaimana? Pulang dari pengajian taklim Rasulullah melihat Aisyah lagi sibuk di pasar di dapur. Rasulullah apa namanya itu? Membuka bajunya di singkapnya, lalu beliau membantu di pasar di dapur. Ibu-ibu ada nggak suami seperti itu? Ibu lagi masak, lihat ibu goreng ikan, lalu belum masak suaminya, udah dek saya bantu dek, mau nggak? Wah, bahaya suami. Taunya bilang, dek kopi, oh lamonian gitu ya. Ya mohon maaf ya, arti di sini yang mana bahasanya sebaik-baik memimpin Rasulullah adalah yang paling baik dalam keluarganya. Ayo sama-sama, saya bukan orang baik, kita bukan orang baik, cuma kita belajar untuk menjadi orang baik, itu aja kita. Nggak mungkin manusia nggak ada celahnya, nggak ada. Pasti manusia punya celah, manusia pasti punya kekurangan. Akan tapi kita berupaya untuk menjadi orang baik. Ini saya harapkan dengan pengajian ini mulai besok yang ramai di pasar bapak bukan ibu-ibu lagi. Setuju Bu? Karena kalau bapak ibu-ibu belanja nih Pak payah Pak, selisih Rp1.000 keliling di pasar tuh. Kalau bapak nih berapa? 50, nah bungkus selesai. Kalau ibu berapa? 5.000, mahalnya ya. 6.000, wah mahalnya ya. Keliling, artinya balik lagi ke situ. Oke biasa hormati. Jadi itu tadi ya pertanyaan ya. Kalau uang ibu sendiri, ada penghasilan sendiri, nah ngasih orang tua silakan. Tapi kalau itu hasil kerja suami, hasil manen suami, masya Allah terkadang sampai manen sampai tengah malam, mana lagi jalannya becek, motornya bocor, sampai ke rumah istri ngomel-ngomel, baik, seumpama ya. Ya, begitu ya. Jadi itu bisa hormati, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi? Cukup? Ya. Ah ya. Yang pertama tadi memang dia berhijab tapi tadi kayak wortel. Inilah pengalaman ya. Karena ibu-ibu ya mohon maaf ibu-ibu sini kan banyak juga begitu kan. Di pengajian rapi, sompan, ketemu di pasar pakai legging doang kadang. Di sini nggak ada ya. Di sini, nanti di sana. Jadi bisa hormati, bagaimana seperti itu? Yang dimaksud ini Bu adalah kalau ibu keluar dari rumah. Keluar dari rumah dilihat oleh orang lain. Ibu mau ke warung di sini atau cuma ke warung apa depan gitu ya. Tetap wajib. Walaupun dilarang suami. Kalau di rumah ya udah ibu pakai kotang doang, boleh enggak apa-apa. Ya mohon maaf ya, mohon maaf. Ini kalau sumpah kan ada suami itu yang tipenya begitu. Pengen kelihatan seksi istrinya gitu. Atau pengen kelihatan yang ini. Kenapa? Mungkin nengok di jalan dia gitu. Ya kan? Dah, mohon maaf ya. Jadi ibu hormati, walau bagaimanapun syariat Allah yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, enggak bisa kita langgar lagi. Kalau sudah wajib ya wajib. Ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Oh, masak. Nih Bu, nih lihat. Saya kembali lagi, tolong kendalikan, tolong ketahui porsi sebagai istri tanggung jawabnya sampai mana, haknya sampai mana. Perempuan ketika menemukan suaminya nggak mau sholat, mohon maaf, perempuan tidak ada hak untuk memarahi. Perempuan tidak ada hak untuk membentak. Perempuan ini hanya memiliki kewajiban sama muslim untuk menghimbau, mengingatkan. Bang, sholat. Bang, sholat. Bang, sholat. Udah. Tidak boleh. Bang, sholat. Bang. Pintu jedar. Mohon maaf, tidak boleh Bu. Melanggar aturan. Melanggar undang-undang. Iya, mohon maaf, tengok di dalam kitab Uqudul Jen itu ada di situ. Tidak boleh. Beda halnya dengan laki-laki. Laki-laki lain Pak. Dek bangun. Dek bangun. Pak, boleh. Karena lain. Ngajarin kekerasan, Tat. Artinya bagaimana? Keras bukannya artinya kita ini kasar, tapi keras untuk tegas, ya, disiram boleh. Maka dalam kitab Uqudul Jen ada 12 kriteria suami boleh memukul istri. Salah satunya istri yang tidak mau sholat boleh dipukul Pak. Tapi kalau suami yang nggak sholat tidak bisa istri mukul. Wah, ini lain porsinya. Ya paham Ibu ya? Karena perempuannya menghimbau Bu, mohon maaf, hanya menghimbau. Bu, Bang, Mas, Aa, Ayang, pergi. Sholat Bang, sholat Pak, sholat kakandaku, adindaku, macam ya. Artinya cukup mengingatkan Bu ya, nggak boleh Bu. Artinya apa? Ada porsinya masing-masing. Bahkan mohon maaf dalam kitab itu menerangkan memerintahkan suami pun nggak boleh Bu. Kecuali minta tolong, Bang tolong ini, Bang tolong ini. Kenapa? Kalau kita sudah menjalani syariat, kewajiban istri ini, kewajiban suami ini, artinya aturan-aturan istri begini, aturan suami begini, insya Allah keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Apa penyebabnya rusak itu? Karena sudah banyak mengambil bukan porsinya. Ini rusaknya jadinya. Artinya apa? Istri banyak menjadikan pegang remote. Setiap suami habis nimbang, sen, siko. Kalau dipegang bapak, habis galonnya. Anda boleh. Mohon maaf. Artinya apa? Ya kasih suaminya. Bang, tinggal catat. Bang, ini yang habis Bang. Ya udah besok saya belanja. Nggak boleh. Mohon maaf Bu. Sering saya ketemu Pak nih di majelis-majelis tadi kadang dia kadang ngeluh dengan saya. Tak dengan itu cuma dikasih 50.000 untuk beli bensin. Allahu Akbar. Kadang kasihan nengok ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Di sini baik-baik semua kok ibu-ibunya ya. Bang nih Bang, nak uang minyak nih untuk rokoknya, nih untuk jajannya. Ya Bu ya. Wah itu baru wanita soleha. Tapi kalau ibunya pelit itu wanita toleha. Ya. Oke begitu ya. Oke yang saya hormati disampaikan. Jadi tadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimanapun kalau keluar dari rumah, mohon maaf ayo sama-sama. Cuma kadang gini Pak, Bu, kewajiban kita hanya menghimbau. Masalah dia tidak mau, kita nggak bisa untuk memaksa. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Diingatkan. Maka dalam bahasa Jawa tuh swarga manut, neraka katut. Wah itu sangat dalam bahasanya ya. Itu aja saya kalau maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.